Kampung Pepas Eheng berawal dari Kampung Pepas Luntuk Tetenmo. Kampung Pepas berdiri atas inisiatif tokoh besar Tahun atau biasa dipanggil Kakah Baheo dan para sesepuh lainnya yang diperkirakan sekitar tahun 1947 dan melalui perjalanan yang panjang, akhirnya Kampung Pepas berdiri secara definitif pada tanggal 20 September 1950 yang masuk dalam wilayah Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan dilantiknya Ali Grung yang bergelar Yudakarti sebagai kepala kampung yang pertama. Tidak terlalu lama, penduduk Kampung Pepas mendiami kampung. Karena pada tahun 1960, penduduk Kampung Pepas berangsur-angsur pindah ke pemukiman baru, yaitu Eheng, dengan tujuan utama berladang. Alasan penduduk Kampung Pepas pindah karena pemukiman jauh dari sumber air. Di pemukiman baru, penduduk membuka lahan dengan sistem berladang. Kemudian membangun rumah, tempat tinggal, dan membangun lamin. Karena merasa tempatnya sangat strategis, tanah yang subur, sehingga penduduk bersepakat pemukiman yang baru dijadikan kampung. Sehingga pada tanggal 20 September 1968, pemukiman yang baru definitif menjadi kampung dan diberi nama Pepas Eheng yang dipimpin Kepala Kampung Y.F. Badong BK. Mengapa dinamakan Pepas Eheng? Karena penyatuan dari dua kampung, yaitu Kampung Pepas dan Kampung Eheng. Kemudian disebutlah Pepas Eheng. Kampung Pepas Eheng, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, memiliki luas wilayah secara administrasi 29.323 km persegi yang terbagi menjadi 4 RT. Kampung Pepas Eheng berada di antara Kampung Engkuni Pasek dan Kampung Mut. Secara geografis, Kampung Pepas Eheng di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Balo Asa, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Mencimai, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Engkuni Pasek, dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Mut dan Kampung Awai. Untuk menuju Kampung Pepas Eheng dari ibu kota kabupaten dan kecamatan tidak membutuhkan waktu terlalu lama dengan jarak tempuh 18 km dan lama tempuh memakai kendaraan roda 2 dan roda 4 yaitu 30 menit. Akses jalan menuju Kampung Pepas Eheng sudah melalui jalan aspal dan sepanjang jalan kampung masih dikelilingi hutan, sehingga membuat suasana malam hari terasa sejuk. Kampung Pepas Eheng memiliki sebanyak 320 kepala keluarga dengan jumlah laki-laki sebanyak 526 orang dan penduduk perempuan sebanyak 470 orang dengan total 996 orang. Dilihat dari jenis pekerjaan masyarakat Kampung Pepas Eheng, ada yang bekerja sebagai pengrajin anyaman rotan, petani, pandai besi, karyawan honorer, karyawan swasta, wira swasta, dan pegawai negeri sipil. Mayoritas masyarakat Kampung Pepas Eheng memeluk agama Katolik. Selain itu, ada juga yang memeluk agama Kristen dan juga agama Islam. Penduduk yang mendiami Kampung Pepas Eheng mayoritas suku Dayak Benua, suku Dayak Tunjung, serta terdapat juga suku-suku yang lain seperti Dayak Kenyah, Kutai, Banjar, Bugis, Jawa, Sunda, dan Toraja. Untuk menopang perekonomian, warga Kampung Pepas Eheng memiliki usaha dalam bidang anyaman, toko sembako, bengkel, toko kerajinan pandai besi, dan usaha sarang burung walet. Setelah Kampung Pepas Eheng dipimpin oleh Y.F. Badong BK, Kampung Pepas Eheng kemudian dipimpin oleh Elias Gani RN pada tahun 1972 hingga 1992. Kemudian dipimpin oleh Alexander Dipen pada tahun 1992 hingga 2003. Setelah itu,
dipimpin oleh Clementinus Liup pada tahun 2003 hingga tahun 2008. Kemudian dipimpin oleh Diomedes Muiz SH pada tahun 2008 hingga 2013. Lalu dipimpin oleh Emiliana SE pada tahun 2013 hingga 2015. Kemudian Kampung Pepas Eheng dipimpin oleh Nerus pada tahun 2015 hingga 2021. Sejak tahun 2021, Kampung Pepas Eheng dipimpin oleh Bapak Armansyah hingga sekarang. Dan semakin maju, yang dapat dilihat dari pembangunan tower untuk fasilitas jaringan warga Kampung Pepas Eheng. Kampung Pepas Eheng adalah kampung destinasi wisata karena memiliki lamin adat sebagai objek wisata yang dibangun mulai pada tahun 1964 hingga selesai secara bergotong royong. Lamin Pepas Eheng pertama kali didirikan atas gagasan dan dikoordinir oleh Pak Mereng selaku tokoh utama yang didukung oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Pak Jonyom, Pak Jerma, Pak Gun, Pak Rumpa, Pak Merang, Pak Beram, Pak Lawet, Pak Malik, Pak Usit, Pak Sama, Pak Libas, dan tokoh-tokoh lainnya. Lamin adat Pepas Eheng juga menjadi salah satu cagar budaya yang dibina dan dilestarikan hingga saat ini. Lamin adat dalam bahasa Dayak Benua, yak teno kailo, muntet, kuru kuta, raya-raya. Lamin artinya rumah yang panjang, persegi empat yang ditopang oleh beberapa tiang penyangga besar yang disebut ori, dan berbentuk rumah panggung dengan memiliki panjang 64 meter dan lebar 33 meter. Lamin adat Pepas Eheng juga memiliki ruangan luas yang tidak dibuatkan penyekat. Dalam bahasa Benua disebut bawo. Lamin juga terdiri dari 9 olak atau orok, merupakan tempat tinggal utama keluarga besar pemilik Lamin. Di belakang ada bangunan lainnya sebagai dapur yang disebut jayung. Lamin adat selain sebagai tempat tinggal bersama secara berkelompok, juga berfungsi sebagai pertemuan keluarga. Kemudian belian adalah upaya penyembuhan berbagai macam penyakit. Upacara adat perkawinan seperti peluluk mpuruku, ngompok ngolak, upacara adat kematian seperti parap maapi, kenyau, dan kuangkai. Hal ini dapat dilihat dari patung-patung yang biasa disebut belontang yang terdapat di depan lamin adat. Bapak Ibu, demikianlah profil desa dan Kampung Pepas Eheng. Semoga destinasi wisata di kampung ini semakin berkembang dan kedepannya kampung kita makin banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun internasional. Salam sukses.